Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Saidah dengan NIM 241252417. Saya akan menjelaskan tentang FISFAR. FISFAR adalah singkatan dari Fisika Farmasi, cabang ilmu farmasi yang mempelajari sifat fisik dan kimia zat obat serta hubungannya dengan bentuk sediaan dan pelepasan obat. Dalam kehidupan industri, aplikasi FISFAR sangat penting, khususnya di industri farmasi dan di industri kesehatan. Antara lain, yang pertama, formulasi sediaan obat. Menentukan bentuk sediaan yang tepat seperti tablet, kapsul, salep, suspensi, dan lain-lain. Berdasarkan sifat fisikokimia zat aktif. Contohnya, menentukan kelarutan parasetamol agar tablet mudah larut dan saluran pencernaannya. Untuk yang kedua, pengembangan obat generik dan inovatif. Mengkaji biofalibilitas, stabilitas, dan kompatibilitas bahan aktif dengan bahan tambahan. Contohnya, optimasi formula obat generik agar memiliki efek setara obat paten. Untuk yang ketiga, pengendalian mutu. Menguji sifat fisik tablet seperti kekerasan, waktu hancur, kerapuhan, dan kadar air. Memastikan obat memenuhi standar farmakope sebelum dipasarkan. Untuk yang keempat, studi stabilitas produk. Mengetahui bagaimana suhu, kelembapan, dan cahaya mempengaruhi mutu obat selama penyimpanan. Contohnya, penentuan tanggal kadaluarsa. Untuk yang kelima, pengembangan sistem pelepasan obat. Merancang sistem pelepasan cepat, terkendali, atau berkepanjangan. Contohnya, tablet. Pelepasannya lambat untuk mengurangi frekuensi minum obat. Untuk yang keenam, pengujian biofarmaseutika dan farmakokinetik. Memahami penyerapan distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Untuk memprediksi aktivitasnya, contohnya, menguji bioekivalensi antara dua merek obat yang berbeda. Untuk yang ketujuh, pemilihan metode produksi. Menentukan teknik seperti granulasi basah atau kering, pencampuran atau enkapsulasi yang sesuai sifat bahan. Untuk yang kedelapan, pengembangan produk non-obat. FISFAR juga digunakan di kosmetik, suplemen, dan produk herbal untuk memastikan kestabilan dan efektivitas. Baik, saya akan menjelaskan untuk terkait materi UTS. Untuk yang bab pertama, kerapatan. Kerapatan adalah ukuran massa suatu zat persatuan volume secara matematis dinyatakan dengan rumus kerapatan volume per massa. Untuk massa sama dengan gram per kilogram. Untuk volume sama dengan sentimeter, meter, atau liter. Untuk penjelasannya, semakin besar massa dalam volume tertentu, kerapatan semakin tinggi. Kerapatan menunjukkan seberapa padat partikel penyusun suatu zat. Untuk satuan umumnya, gram per sentimeter atau kilogram per meter. Contohnya, air murni pada suhu 4 derajat Celcius memiliki kerapatan sekitar 1 gram per sentimeter. Besi memiliki kerapatan sekitar 7,87 gram per sentimeter, artinya lebih padat dibandingkan air. Untuk bab kedua, viskositas adalah ukuran kekentalan suatu cairan atau hambatan cairan untuk mengalir. Cairan dengan viskositas tinggi, seperti mengalir lambat, contohnya madu dan sirup. Cairan dengan viskositas rendah, seperti mengalir cepat, contohnya air dan alkohol. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama,
Suhu. Seperti semakin tinggi suhu, viskositasnya biasanya menurun. Untuk yang kedua, jenis zat. Cairan yang mengandung banyak molekul besar atau interaksi kuat antar molekul lebih kental. Untuk yang ketiga, konsentrasi zat terlarut. Semakin pekat pelarut, viskositasnya meningkat. Untuk satuan umumnya, poise atau sentipoise. 1 sama dengan poise, 100 sama dengan sentipoise. Air pada 20 derajat Celcius sama dengan 1 sentipoise. Untuk bab ketiga, tegangan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan cairan akibat adanya tarikan antar molekul yang membuat permukaan cairan berperilaku seperti selaput elastis. Untuk ciri-ciri utamanya, molekul di permukaan cairan tidak punya tetangga di semua sisi, sehingga gaya tariknya ke dalam lebih besar, menyebabkan bentuk tetesan cairan menjadi bulat, dan menyebabkan serangga air dapat berjalan di atas permukaan. Untuk satuannya, Newton per meter atau Dien per sentimeter. Contohnya, air memiliki tegangan permukaan tinggi seperti tetesannya membulat. Alkohol memiliki tegangan permukaan lebih rendah, seperti mudah menyebar di permukaan. Untuk bab keempat, mikrometik. Mikrometik adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari sifat fisik partikel padat dalam skala mikro. Ilmu ini penting untuk memahami perilaku serbuk atau bahan padat dalam pembuatan obat. Parameter utama mikrometik yang pertama, ukuran partikel seperti memengaruhi kelarutan, laju disolusi, dan bioavailabilitas obat. Untuk yang kedua, bentuk partikel memengaruhi kemampuan alir dan percampuran. Untuk yang ketiga, luas permukaan spesifik. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya. Untuk yang keempat, kerapatan partikel, termasuk kerapatan nyata, kerapatan curah, dan kerapatan sejati. Untuk yang kelima, sudut diam, menunjukkan kemampuan alir serbuk. Aplikasi dan industri farmasi mengoptimalkan ukuran serbuk untuk meningkatkan kelarutan obat, menentukan sifat alir serbuk untuk memudahkan proses pencetakan tablet, dan menentukan kualitas dan keseragaman produk padat. Untuk yang kelima, kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Poin-poin penting dalam kinetika reaksi adalah laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi reaksi atau produk per satuan waktu. Dipengaruhi oleh yang pertama, konsentrasi reaksi. Untuk yang kedua, suhu. Yang ketiga, luas permukaan. Yang keempat, katalis atau inhibitor. Dan yang kelima, tekanan untuk gas. Persamaan laju menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Dalam farmasi digunakan untuk menentukan stabilitas obat dan menetapkan masa simpan. Baik, saya akan menjelaskan UAS, tentang materi UAS. Untuk selanjutnya, bab ke-6, koloid. Koloid adalah sistem dispersi di mana partikel kecil terbesar merata dalam medium pendispersi dengan ukuran partikel 1-1000 nanometer. Untuk ciri-ciri utamanya koloid, yang pertama, partikel tidak mengendap meski dibiarkan diam. Untuk yang kedua, menyebabkan efek tindal atau hamburan cahaya. Untuk yang ketiga, stabil secara fisik karena ukuran partikel kecil. Untuk jenis-jenis koloidnya, yang pertama, sol, partikel padat dalam cairan, contohnya acet dan tinta. Untuk yang kedua, emulsi, seperti dua cairan tidak saling larut, contohnya susu dan mayones. Untuk yang ketiga, buih,
seperti gas dalam cairan, contohnya busa dan sabun, wimpet krem. Untuk yang keempat, aerosol, seperti padat atau cair dalam gas, contohnya asap dan kabut. Aplikasi di farmasi membuat krim, salep, emulsi obat, dan suspensi. Meningkatkan stabilitas obat cair. Untuk bab ketujuh, titik didih dan titik leleh adalah dua sifat fisik penting zat. Untuk yang pertama, titik didih. Suhu ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar. Pada titik ini, cairan mulai merubah menjadi gas seluruh bagiannya. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Untuk yang kedua, titik leleh. Suhu ketika zat pada mulai berubah menjadi cair. Pada titik ini, padat dan cair berada dalam kesetimbangannya. Untuk contohnya, es melebur pada 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Perbedaan utama, titik didih, cair, dan gas. Untuk titik leleh, padat dan cair. Untuk bab 8, refraktometer. Refraktometer adalah alat untuk mengukur indeks bias suatu zat, biasanya cairan, dengan memanfaatkan pembiasan cahaya. Untuk fungsi utamanya, menentukan kemurnian atau konsentrasi larutan. Contoh penggunaan mengukur kadar gula pada larutan dalam Brix, kadar gram, atau konsentrasi obat cair. Untuk cara kerja yang singkat, cahaya dilewatkan melalui sampel cairan. Alat mengukur sudut pembiasan cahaya, nilai indeks bias yang terbaca dan dikonversi menjadi konsentrasi zat terlarut. Untuk kelebihan, cepat, praktis, dan hanya memerlukan sampel sedikit. Untuk bab 9, stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan untuk mempertahankan identitas, potensi, kemurnian, dan penampilannya selama penyimpanan dan penggunaan sesuai ketentuan. Jenis stabilitas obat. Yang pertama, stabilitas kimia, seperti zat aktif tidak terurai menjadi senyawa lain. Untuk yang kedua, stabilitas fisika, seperti bentuk fisik tidak berubah, misalnya tidak menggumpal, tidak memisah. Untuk yang ketiga, stabilitas mikrobiologis, seperti bebas dari pertumbuhan mikroba. Untuk yang keempat, stabilitas terapeutik, seperti khasiat tetap sama selama masa simpan. Untuk yang kelima, stabilitas toksikologis, seperti tidak membentuk senyawa beracun. Faktor yang mempengaruhi ialah suhu, cahaya, kelembapan, pH, oksigen, dan wadah penyimpanan. Untuk bab 10, kelarutan obat. Kelarutan obat adalah kemampuan suatu obat, zat padat, cair, atau gas untuk larut dalam pelarut tertentu pada suhu dan tekanan tertentu. Penting dalam farmasi karena kelarutan memengaruhi penyerapan dan bioavailabilitas obat di tubuh. Faktor yang memengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat kimia obat, polaritas, ikatan. Untuk bab 11, disolusi obat adalah proses obat padat melarut menjadi bentuk terlarut dalam pelarut, biasanya cairannya tubuh, sehingga dapat diserap. Penting karena laju disolusi memengaruhi kecepatan dan jumlah obat yang tersedia untuk diserap tubuh. Dipengaruhi oleh ukuran partikel, kelarutan, suhu, pH, bentuk sediaan, dan pengadukan.
Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.